teman-teman, perkenalkan nama saya Konselor Ningsih Fretis, NPM 52190003, semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil review jurnal anorganik fisik. Jurnal yang saya review berjudul Penentuan Efisiensi Dye Synthesized Solar Cell yang dibuat dari semikonduktor zinc oksida yang diemban besi 3 oksida atau Fe3+ melalui metode presipitasi. Baik, pendahuluan. Meningkatnya permintaan akan bahan bakar minyak tetap harus memikirkan efek dari meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil pada lingkungan. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara dan air. Sisa pembakarannya berupa karbon dioksida berkontribusi 9-26% terhadap efek global rumah kaca. Kemajuan yang signifikan telah berhasil dilakukan untuk mengembangkan teknologi energi yang dapat diperbaharui, seperti sel surya bahan bakar atau fuel cell dan biofuel cell. Efek fotovolta pertama kali ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1839. Becquerel mendeteksi adanya tegangan foto ketika sinar matahari mengenai elektroda pada larutan elektrolit. Pada tahun 1954, trio Bell Laboratories, Kapin, Fuller, dan Pearson menemukan sebuah fenomena p-n junction yang dapat mengubah radiasi sinar matahari menjadi listrik pertama kalinya yang material yang digunakan yaitu silikon. Dalam beberapa tahun belakangan ini, dye synthesized solar cell titanium dioksida yang dikembangkan telah menarik banyak perhatian karena biayanya yang murah dan pembuatannya mudah. Metode preparasi elektroda semikonduktor memiliki peranan yang sangat penting pada kinerja dye synthesized solar cell. Banyak metode yang dapat digunakan untuk preparasi elektroda zinc oksida seperti sol gel, hidrotermal, spray pirolisis, kopresipitasi, sonokimia, dan presipitasi. Di antara teknik-teknik tersebut, metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah presipitasi. Dibandingkan metode lainnya, metode presipitasi langsung memberikan cara yang mudah, murah. Nanopartikel yang disintesis menggunakan presipitasi memiliki aktivitas fotokatalitik daripada metode lainnya. Yang berikut alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada beker glass, pengaduk, timbangan digital Ohaus, pemanas tir, corong, kertas saring, termometer, penjepit, isolasi, mortar, pH meter, cawan porselin, multimeter digital atau Crisbow, pipet tetes, spektrofotometri serapan ultra ungu dan tampak UV vis, spektroskopi inframerah IR, elektron mikroskopi atau SEM, difraksi sinar X IRD, set NCH3COO, 2H2O, pronalismer. Bahan yang digunakan ada Aquades, FeCl3, 6H2O, NaOH, kloroform, kalium iodida, iodin, asetonitril, bunga rosella, metanol aseton, kabel, dan scotch tape. Baik, selanjutnya prosedur kerja. Jadi, prosedur kerja yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, dimulai dari sintesis semikonduktor ZnO terdoping Fe3+, 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0% menggunakan metode presipitasi. Yang kedua, pembuatan pasta ZnO doping Fe3+, 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0%. Yang berikut ada teknik pelapisan. Setelah itu, pembuatan larutan zat warna, pembuatan elektroda perlawanan karbon, pembuatan elektrolit gel, perakitan dye synthesized solar cell, pengukuran efisiensi dye synthesized solar cell, spektrofotometri serapan ultra ungu dan tampak yaitu UV vis, X-ray diffraction, scanning elektron mikroskop, dan juga spektroskopi inframerah. Baik, berikutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, sintesis bahan bakar semikonduktor zinc oksida terdoping besi 3 oksida 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0% melalui metode presipitasi.
Baik, hasil yang didapat yaitu perbedaan warna yang dihasilkan setelah kalsinasi adalah untuk seng oksida warna tetap putih, sedangkan yang didoping dengan besi 3 oksida mula-mula berwarna kuning kemerahan setelah dikalsinasi menjadi kuning muda. Yang kedua, karakterisasi larutan zat warna atau dye menggunakan UV vis. Hasil bahwa puncak panjang gelombang maksimum dan rosella sebesar 508,5 nanometer yang merupakan transisi elektronik dengan absorbansi 0,151. Panjang gelombang yang didapat berbeda dari hasil penelitian, yaitu 505 nanometer, dan hasil dari Wonker dan kawan-kawan yaitu 520 nanometer. Larutan dye yang dianalisis mempunyai pH sama dengan 2 dalam suasana asam sianin, berwarna merah dan memiliki ikatan absorpsi yang kuat. Antosianin yang terkandung dalam bunga rosella adalah kompleks delfinidin dan cyanidin. Yang berikut pelapisan elektroda dengan teknik Dr. Blade. Metode pelapisan yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik Dr. Blade, yaitu teknik pelapisan dengan menyebar pasta pada permukaan conducting substrat dengan menggunakan pengaduk. Pada batas tepi kaca direkatkan Scotch tape yang bertujuan sebagai ukuran luasan kaca yang akan dilapisi. Selain itu, batas tepi bekas Scotch tape yang tidak terlapisi suspensi seng oksida tersebut dapat digunakan untuk memasangkan kabel yang akan dihubungkan dengan sirkuit sehingga sel dapat diukur. Yang berikut karakteristik semikonduktor seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0%. Baik, yang pertama karakterisasi spektrofotometri inframerah atau FTIR. Hasil analisis menggunakan sampel dan dengan Fourier transform infrared atau FTIR dapat dilihat pada gambar yang memperlihatkan spektra inframerah pada lapis tipis ZNO terdoping besi 3 oksida 0,0 dan 2,0% sebelum tersanitasi oleh zat warna. Yang berikut karakterisasi semikonduktor seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0, 1,0, 1,5, 2,0% spektroskop. Spektroskopi difraksi sinar X atau X-ray diffraction atau XRD merupakan salah satu metode karakterisasi material yang digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material. Karakterisasi dengan difraksi sinar X ini bertujuan untuk mengetahui kristal seng oksida dan Fe2O3 yang digunakan yaitu sintesis semikonduktor seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0, 1,0, 1,5 dan 2,0%. Baik, berikut ini karakterisasi morfologi lapis tipis seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0 dan 2,0%. Baik, di sini terdapat gambar A, yaitu morfologi permukaan lapis tipis sintesis semikonduktor seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0% dan Dr. Blade perbesaran 10.000x. Sedangkan gambar B merupakan gambar penampang lintang lapis tipis sintesis semikonduktor seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0% dan Dr. Blade perbesaran 1000x. Baik, selanjutnya karakterisasi FTIR ZNO terdoping Fe3+ 0,0 dan 2,0% zat warna. Baik, di situ merupakan gambar spektra FTIR ZNO terdoping Fe3+ 0,0% zat warna. Dan gambar yang berikut merupakan spektra FTIR seng oksida terdoping besi 3 oksida dalam 2,0% zat warna. Teman-teman bisa lihat dalam grafik yang telah saya paparkan di sini. Selanjutnya,
merupakan tabel hasil pengukuran arus tegangan sel surya pada pasta seng oksida dengan variasi konsentrasi doping besi 3 oksida yaitu 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0%. Baik, pada penelitian ini dihasilkan seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0 atau seng oksida memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan pada seng oksida terdoping besi 3 oksida 2,0%. Jadi teman-teman dapat lihat dalam tabel tersebut bahwa nilai efisiensi antara seng oksida yang terdoping besi 3 oksida dari 0,0% dan 2,0% itu nilai efisiensi yang paling tinggi terdapat pada seng oksida yang terdoping besi 3 oksida 0,0%. Nah, namun didapatkan VOC pada seng oksida konsentrasi dopan Fe sama dengan 2% lebih besar daripada seng oksida yang didoping besi 3 oksida 1,0, 1,5, dan 2,0%. Efisiensi yang relatif tinggi didapatkan pada elektroda seng oksida yang disensitasi Rosella disebabkan oleh tingginya transparasi film seng oksida dibandingkan dengan film Fe2O3 yang mana menghasilkan berkurangnya elektron yang menghilang pada permukaan di antara film seng oksida dan FTO. Rendahnya nilai dari efisiensi konversi energi yang didapatkan dari sel berbasis Fe2O3 dapat disebabkan oleh tingginya hambatan internal pada sel yang mana dapat mengurangi pergerakan kontinu dari aktual reduksi pada permukaan elektroda. Selain itu, energi celah pita atau band gap kemungkinan memiliki peran yang sangat penting pada peningkatan VOC pada sel berbasis seng oksida. Sementara itu, bertambahnya energi band gap pada semikonduktor yang digunakan pada dye-synthesized solar cell dapat memberikan kelebihan untuk menekan rekombinasi charge di antara elektrolit yang tereduksi dan excited hole. Berikutnya kesimpulan. Baik, jadi karakterisasi menggunakan XRD dihasilkan fase wurtzite heksagonal dan hematite dengan ukuran kira-kira 20-30 nanometer. SEM didapatkan ukuran rata-rata pori seng oksida terdoping besi 3 oksida 0,0%, 71,43 nanometer, dan penampang lintang lapis tipisnya 12,86 μm. Sedangkan ukuran rata-rata pori seng oksida terdoping besi 3 oksida 2,0%, 71,43 nanometer, dan penampang lintang lapis tipisnya sekitar 8,57 μm. Pengaruh pembuatan sintesis seng oksida yang didoping dengan variasi konsentrasi besi 3 oksida 0,0, 1,0, 1,5, dan 2,0% dengan metode presipitasi dengan teknik Dr. Blade dapat memberikan efisiensi yaitu 2,0225 kali 10 pangkat min 3, 0,03173 kali 10 pangkat min 0,028 kali 10 2810 kali 10 pangkat min 3, dan 0,0528 kali 10 pangkat min 3%. Baik teman-teman, inilah hasil presentasi review jurnal anorganik saya. Terima kasih.